Nah, hari ini kita bakal membedah satu kebijakan baru yang lagi rame banget dibicarain. Kebijakannya adalah soal ASN alias aparatur sipil negara yang sekarang lagi diuji coba buat kerja lebih dekat dari rumah domisili mereka. Sebagai pembawa acara Anda, saya sudah merangkum topik ini secara khusus dan komprehensif supaya Anda bisa dengan mudah, cepat, dan langsung paham apa sih inti dari inovasi pemerintah ini. Nggak perlu lagi deh baca tumpukan dokumen yang bikin pusing. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama yang mungkin langsung muncul di kepala kita semua, dan pastinya jadi pertanyaan Anda juga kan, adalah apakah kerja dekat rumah ini justru bakal bikin produktivitas ASN kita merosot tajam? Jujur aja, ini kekhawatiran publik yang wajar banget kok. Selama ini kan kita selalu mikir kalau kerja kantoran yang diawasi langsung itu pasti bikin disiplin dan kinerjanya tinggi. Pasti ada rasa was-was di masyarakat kalau kelonggaran ini malah dipakai buat ajang santai-santai yang ujung-ujungnya ngerugin kualitas pelayanan publik kita. Tapi apa iya begitu? Apa benar jarak rumah yang dekat sama kantor itu berbanding lurus sama turunnya etos kerja? Oke, mari kita kupas tuntas. Bagian 1, kekhawatiran penurunan kinerja antara mitos versus realita. Nah, untuk menjawab dilema ini, pemerintah ternyata nggak tinggal diam dan sudah menyiapkan argumen yang sangat kuat. Di satu sisi, kita emang sering kemakan mitos lama. Anggapannya pengawasan fisik di gedung kantor itu satu-satunya jalan buat mastiin pegawai benar-benar kerja. Tapi di sisi lain, realita dunia kerja modern sekarang udah beda banget loh. Fleksibilitas itu malah sering banget jadi pemicu hasil kerja yang jauh lebih maksimal. Dan ini sejalan banget sama pernyataan resmi dari Kepala BKN kita, Bapak Zudan Arif Fakrullah. Beliau ngasih garansi yang nggak main-main nih. Beliau secara tegas bilang, kerja dekat dari rumah bagi para ASN tidak akan mengurangi produktivitas pelayanan publik. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukan cuma janji manis atau omong kosong. Ini jaminan langsung dari pimpinan tertinggi. Beliau mau menepis semua keraguan publik sejak awal dan mastiin kalau kualitas pelayanan negara yang kita terima tiap hari itu nggak bakal jadi korban dari program uji coba ini. Terus, dari mana ya datangnya keyakinan sebesar itu? Kok bisa BKN yakin itu dengan langkah ini? Langsung aja kita masuk ke bagian 2. Visi baru BKN, sebuah inovasi manajemen. Dan ini dengan sangat luar biasa menggambarkan pergeseran cara berpikir yang lagi terjadi di dalam pemerintahan kita. Anda harus tahu nih, kebijakan ini sama sekali bukan sekedar bonus atau fasilitas yang dibagi-bagiin gratis ke pegawai negeri. Sama sekali bukan. Ini adalah inovasi manajemen kepegawaian yang sangat terencana yang lagi diuji coba serius oleh BKN untuk merombak cara kerja birokrasi tradisional kita. Kita lagi beranjak dari pola pikir birokrasi lama yang kaku banget, di mana semuanya cuma fokus ke kinerja organisasi, kayak angka, target, dan laporan aja. Sekarang, fokusnya pindah ke arah yang jauh lebih modern, melihat kesejahteraan pegawai sebagai aset paling berharga. Ini perubahan struktural yang masif banget loh. Birokrasi kita mulai sadar satu fakta penting, bahwa mesin pemerintahan raksasa ini nggak akan pernah jalan optimal kalau roda penggerak utamanya, yaitu para manusianya, nggak dirawat dengan baik. Pegawai itu bukan sekedar mesin pencetak target bulanan, tapi aset tak ternilai yang kesejahteraannya harus banget diutamakan. Nah, hal yang paling menarik di bagian 3 ini adalah kesejahteraan sebagai aset dengan fokus pada kebahagiaan pegawai. Untuk pertama kalinya, kebahagiaan dan kesejahteraan benar-benar dijadikan tolak ukur utama untuk kesuksesan birokrasi. Coba bayangkan, untuk pertama kalinya dalam narasi formal birokrasi pemerintahan kita, kata kebahagiaan dan kesejahteraan beneran dipakai sebagai indikator nyata buat keberhasilan manajemen. Menganggap kesejahteraan sebagai aset, itu artinya pemerintah sekarang secara aktif berinvestasi ke kondisi mental, emosional, dan fisik para pegawainya. Menurut penjelasan resmi dari BKN, program uji coba kerja dekat rumah ini memang dirancang khusus buat ngebangun 3 pilar lingkungan kerja yang baru, yaitu produktif, efektif, dan bahagia. BKN yakin banget kalau ketiga elemen ini tuh nggak bisa dipisah-pisah. Kalau kerjaan dilakuin secara efektif, pasti produktivitasnya tinggi. Dan rantai itu cuma bisa bertahan lama kalau pegawainya juga merasa bahagia saat kerja kan? Jadi mendekatkan ASN ke domisilinya ini sebenarnya adalah cara cerdas buat ngurangin tingkat stres mereka. Alih-alih bikin malas, ini malah memacu semangat dari dalam diri mereka untuk melayani negara dengan jauh lebih baik. Tapi Anda mungkin mikir, terus apa dong untungnya buat kita sebagai masyarakat umum? Yuk kita geser ke bagian 4, efek domino pelayanan publik dari individu ke masyarakat. Di sini kita bakal lihat efek beruntun dari kebijakan ini. Mari kita telaah dan lihat bagaimana alur logikanya terbangun, karena ini masuk akal banget.
Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, program ini sebenarnya bukan cuma tentang si ASN itu sendiri loh. Kesejahteraan psikologis dari satu orang pegawai bakal nyiptain efek domino, semacam energi positif yang dampaknya bakal langsung kita rasain di garis terdepan pelayanan. Pertama, pegawai sekarang bisa kerja lebih dekat sama keluarga. Bayangin aja, berjam-jam waktu capek macet-macetan di jalanan sekarang bisa dipangkas habis. Kedua, karena lokasinya dekat rumah, beban ekonomi buat ongkos harian dan uang makan otomatis jadi jauh lebih ringan. Ketiga, tanpa tumpukan stres di jalan dan dengan keuangan yang sedikit lebih lega, pegawai-pegawai ini secara natural bakal jadi individu yang jauh lebih bahagia. Dan akhirnya, ini bermuara di poin keempat. Pegawai yang bahagia itu punya kapasitas kesabaran, energi emosional, dan fisik yang jauh lebih besar buat melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan efisien. Otomatis, kualitas pelayanan publik kita bakal meningkat drastis. Jadi, poin krusialnya adalah, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari inovasi kebijakan ini? Dari rangkuman sumber informasi kita, harapan utama BKN itu jelas banget. Mereka super optimis kalau produktivitas ASN nggak cuma bakal bertahan, tapi malah makin meroket berkat lingkungan kerja yang ngedukung ini. Dan yang paling penting buat kita sebagai warga negara, kualitas pelayanan yang dikasih ke masyarakat ditargetkan bakal jauh lebih baik dari yang pernah kita rasain selama ini. Intinya, kesejahteraan pegawai itu sama sekali bukan penghambat efisiensi birokrasi. Kesejahteraan mereka justru jadi mesin penggerak paling kuat buat nyapai efisiensi pemerintahan yang optimal. Pada akhirnya, keseluruhan rumusnya tuh sesederhana ini. Pegawai yang sejahtera itu sama dengan pelayanan yang maksimal. Kebijakan BKN ini adalah sebuah langkah yang sangat berani buat memanusiakan sistem birokrasi kita yang mungkin selama ini sering dipandang sebelah mata. Setelah menyimak rangkuman penjelasan ini, kita sebagai masyarakat nggak perlu lagi terlalu was-was. Sebaliknya, kita bisa mulai ikut mengawasi, mengevaluasi, dan tentunya mendukung transformasi positif ini. Nah, pertanyaan besar yang mau saya tinggalkan buat Anda renungkan adalah, kalau uji coba ini terbukti sukses secara nasional, kira-kira gimana inovasi ini bakal mengubah wajah birokrasi Indonesia secara permanen di masa depan? Apakah ini beneran jadi fajar menyingsing bagi era baru pelayanan publik yang benar-benar memanusiakan para pelayan dan juga masyarakatnya? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat dengerin penjelasan ringkas ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di analisis memikat kita berikutnya.